Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartika Nugrahati. Saya dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial semester 5 dari Universitas Balai Bandung. Di sini saya akan memaparkan jawaban ujian tengah semester dengan mata kuliah Ketenagakerjaan dan Kependudukan. Berikut soal pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah, ya, jawabannya yaitu setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan ketenaga kerjaan yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat juga. Pertanyaan yang kedua, yaitu sebutkan perjanjian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, ada secara lisan atau tertulis menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dibuat secara tertulis oleh Anda tentang perjanjian tersebut di bawah ini, yaitu A. Outsourcing, B. PKB atau perjanjian kerja bersama, C. Mediasi pegawai perantara, D. 4. Arbitrase, dan E. 5. Pengadilan hubungan industrial. Oke, saya jawab yang outsourcing. Outsourcing adalah sebuah upaya untuk mengalihkan pekerjaan ke pihak ketiga secara umum. Outsourcing terbagi lagi menjadi dua kategori, yaitu penyerahan sebagai pekerjaan atau perombongan pekerjaan dan penyedia jasa tenaga kerja atau agen penyalur tenaga kerja. Dan yang PKB, perjanjian kerja bersama, adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja, serikat buruh atau beberapa serikat pekerja. Serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang C, mediasi, yaitu penyelesaian melalui musyawarah yang ditengahi oleh seseorang atau lebih mediator dari pihak Depnaker yang antara lain mengenai perselisihan hak kepentingan PHK dan perselisihan antara serikat buruh dalam satu perusahaan. Dalam mediasi, bila mana para pihak sepakat, maka akan dibuat perjanjian bersama yang kemudian akan didaftarkan di PHI. Dan yang arbitrase, yaitu perselisihan di luar PHI atau perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat buruh dalam suatu perusahaan, dapat ditempuh melalui kesepakatan yang tertulis berisi bahwa para pihak sepakat untuk menyerahkan perselisihan kepada para arbiter. Keputusan arbitrase merupakan keputusan final dan mengikat para pihak yang berselisih dari daftar yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Oke, yang E, pengadilan hubungan industrial. Bagi pihak yang menolak anjuran mediator dan juga konsoliator dapat mengajukan gugatan ke pihak PHI.
Tugas PHI antara lain mengadili perkara perselisihan hubungan industrial termasuk perselisihan PHK serta menerima permohonan dan melakukan eksekusi terhadap perjanjian bersama yang dilanggar. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu di mana diaturnya kesehatan, keselamatan kerja bagi pekerja buruh sebelum dari perusahaan yang diberikan 5 tahapan oleh ketenaga kerjaan. Apa 5 tahapan tersebut? Jawabannya 5 tahapan tersebut, yang pertama eliminasi atau penghilangan, yaitu langkah pencegahan kecelakaan kerja paling efektif dilakukan dengan mengeliminasi benda yang beresiko menimbulkan bahaya dengan menghilangkan sumber bahaya, maka jelas resiko kecelakaan nyaris tidak ada. Contohnya, kegiatan yang dilakukan pada langkah ini misalnya di suatu area kerja terdapat hazard buzzing yang bersumber dari speaker di suatu ruang kerja. Setelah dikasih dan ditimbang, sepertinya speaker ini tidak memiliki fungsi terlalu signifikan dalam proses kerja di sini, maka speaker ini dapat dieliminasi saja dari ruang kerja dan tidak digunakan lagi, maka sumber hazard sudah terkendali. Yang kedua, tahapan yang kedua yaitu substitusi atau pergantian. Nah, maksudnya itu apabila ternyata sumber hazard tersebut merupakan bahan atau alat kerja utama yang digunakan dalam pekerjaan dan tidak dapat dihilangkan begitu saja, maka ada langkah pengendalian berikutnya yang dapat dilakukan, yaitu mengganti isi sumber bahaya dengan bahan atau alat lain yang fungsinya sama atau mendekati. Tahapan ketiga yaitu engineering control atau perancangan modifikasi pengendalian teknikal. Langkah pencegahan ketiga ini adalah langkah yang paling sering dilakukan di tempat kerja karena kita dapat meminimalisir bahaya yang ditimbulkan alat kerja, namun tidak perlu menghilangkan atau menggantikannya dengan alat kerja lain, melainkan hanya menambahkan beberapa alat lain sebagai penghalang agar sumber hazard tidak memajang pekerja. Atau mudahnya, engineering control adalah pengendalian bahaya dengan melakukan modifikasi pada faktor lingkungan kerja selain pekerja. Contohnya, pemasangan peredam pada mesin yang menjadi sumber bising, menginstalasi sistem ventilasi yang baik, dan memodifikasi alat kerja menjadi lebih mudah digunakan, memasang teralis pembatas pada benda-benda bergerak. Oke, tahapan yang keempat yaitu ada administrative control atau pengendalian administrasi atau peringatan dan warning system. Dan tahapan yang kelima yaitu ada PPE atau Personal Protective Equipment. Baik, pertanyaan nomor 4 yaitu sesudah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur tentang apa saja, jelaskan oleh Anda undang-undang tersebut. Baik, jawabannya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah pemberdayaan dan penyandanggunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. Lanjut, pertanyaan nomor 5 yaitu upaya apa bila mana perundingan gagal dan bagaimana bila perundingan tercapai kata sepakat atau masalah, bagaimana solusinya? Nah, jawabannya yaitu mediasi, karena penyelesaian melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih
mediator dari pihak Depnaker yang antara lain mengenai perselisihan hak, kepentingan PHK dan perselisihan antar serikat buruh dalam satu perusahaan. Oke, lanjut pertanyaan nomor 6. Ya, pertanyaan nomor 6 yaitu sebutkan 3 tujuan ketenaga kerjaan dalam hubungan antara tenaga kerja dari jumlah penduduk, pengangguran, dan kesempatan kerja, dan berikan statistik penduduk dunia kerja. Jawabannya yaitu 1. Memberdayakan dan menyandaggunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. 2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja. 3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Dan ini berikut Badan Statistik Penduduk Dunia Kerja. Ya, lanjut pertanyaan nomor 7, yaitu imigrasi internasional semakin sangat mudah berlangsung dengan gagasan-gagasan tentang batas maksimum atau jumlah ideal penduduk menjadi relevan. Berikan perbedaan antar negara Indonesia dengan Amerika dan Korea pendapatan nasional dalam waktu tertentu. Berikan 2 alasan dalam pernyataan barang dan jasa penerima devisa. Jawabannya yaitu Korea Selatan mencatat sukses dalam menghadapi bonus demografi. Salah satu kiatnya adalah menginvestasikan pendidikan bagi anak-anak muda. Kemudian Amerika Latin itu gagal karena beberapa negara di Amerika Latin sebenarnya juga mengalami bonus demografi pada periode antara 1960 hingga 1960. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Sebenarnya di awal terbentuknya negeri ini, Presiden Soekarno yang memiliki program berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, telah mengirim para pemuda berpotensi untuk sekolah di luar negeri. Mereka belajar ke negara-negara di Eropa, Uni Soviet, dan Amerika. Tujuannya setelah lulus mereka akan kembali ke tanah air dan kita memiliki modal SDM yang ada untuk membangun negeri ini. Baik, nomor 8 yaitu pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda tentang hambatan investasi ketenaga kerjaan? Sebutkan 5 faktor hambatan. Jawabannya yaitu 1. Sempitnya peluang kerja. 2. Rendahnya mutu tenaga kerja. 3. Tingginya angka pengangguran. 4. Rendahnya gaji dan upah. 5. Jaminan sosial yang kecil. Terus pertanyaan yang nomor 9 yaitu sebutkan 5 program jaminan sosial, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian. Dan nomor 10 pertanyaannya yaitu undang-undang nomor berapa yang digunakan untuk ketenaga kerjaan, yaitu jawabannya peraturan pemerintah yang masuk dalam undang-undang ketenaga kerjaan tersebut tertulis dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 pasal 104 tentang Serikat Pekerja dan Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 mengenai Serikat Pekerja. Sekian, terima kasih mengenai jawaban ujian tengah semester dengan mata kuliah ketenaga kerjaan dan kependudukan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.